Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan yang kedua, insyaallah kita lanjutkan materi tentang ekonomi Islam yang tentunya sesuai dengan kesepakatan kita pada awal bahwa pertemuan akan disampaikan beberapa alternatif ketika pandemi ini terus, maka kita akan tetap melaksanakan pertemuan secara virtual dengan kita sajikan berbagai metode, apakah mungkin penyampaian secara langsung atau mungkin melalui video di YouTube. Oleh karena itu tidak mengurangi makna dan materi yang ada. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian bisa mengikuti dengan baik. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang subpokok bahasan yang akan kita pelajari di dalam ekonomi Islam ini, khususnya pada semester yang sementara berlangsung. Yang pertama kita akan pelajari adalah menyangkut masalah sistem ekonomi dunia. Nanti para mahasiswa sekalian akan mendapatkan suatu gambaran bahwa sistem ekonomi dunia yang berlangsung selama ini akan anak-anakku sekalian bisa menelaah, bisa kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini. Yang kedua, para mahasiswa sekalian, kita juga akan mengkaji 5 prinsip dasar transaksi syariah atau transaksi Islam, supaya para anak-anakku sekalian bisa memahami prinsip-prinsip dasar di dalam transaksi Islam atau syariah. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian, adalah kita akan mengkaji tentang istilah di dalam transaksi syariah. Jadi ada istilah-istilah yang perlu kita pahami di dalam bertransaksi di dalam Islam. Kemudian yang keempat, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Saya kira ini yang sangat mendasar mungkin para mahasiswa sekalian, di mana para mahasiswa disajikan beberapa teori-teori ekonomi konvensional yang tentunya ekonomi Islam ini sebagai pembanding bahwa ternyata ekonomi Islam itu seperti ini. Jadi bedanya seperti apa nanti kita akan pelajari secara seksama di dalam pertemuan ini. Kemudian pada poin kelima kita juga akan membahas tentang riba, ya, di mana riba ini sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu juga kecekatan, pemahaman kepada para mahasiswa sekalian, mampu melihat para pedagang, memperhatikan apakah yang dilakukan para pedagang itu termasuk riba atau tidak. Sehingga
Di dalam poin ini, para mahasiswa akan mendapatkan suatu pencerahan tentang proses terjadinya riba. Jadi anak-anakku sekalian bisa ada membedakan antara pendapatan yang didapatkan secara halal atau mungkin juga pendapatan yang didapatkan yang secara tidak halal. Sehingga proses pemahaman tentang riba itu kita bisa pahami dengan baik. Yang keenam adalah kita akan mempelajari tentang lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Saya kira para mahasiswa sekalian telah banyak melihat lembaga-lembaga ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan termasuk juga kita sudah bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri lembaga-lembaga ekonomi syariah atau lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Ya, sudah bermunculan di mana-mana, sehingga perlu kita sikapi bersama bahwa lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia tersebut apa sudah melaksanakan sesuai dengan syariat atau belum. Sehingga perlu pengkajian dan pendalaman, serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman tentang teori dan praktek di lapangan. Kemudian yang ketujuh, para anak sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, menyangkut masalah ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat global, di mana persaingan ekonomi saat ini, saya kira para mahasiswa sekalian sudah melihat dan menyaksikan serta merasakan sendiri, dan mungkin para mahasiswa ada pelaku-pelaku ekonomi di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa mendapatkan suatu pencerahan tentang ekonomi di tengah-tengah masyarakat global, khususnya di ekonomi Islam. Ini menyangkut masalah pokok bahasan. Kemudian di dalam pokok bahasan yang pertama, kita akan memahami sedikit secara sepintas bahwa tentang ekonomi, tentang sistem ekonomi dunia, ya, kita bisa melihat yang di dalam kotak merah itu adalah sistem ekonomi, di mana di beberapa literatur dan beberapa pakar ekonomi menjelaskan bahwa sistem ekonomi di dunia itu pada umumnya ada 4. Ya, pada umumnya. Tapi mungkin di dalam perjalanan waktu, suatu saat akan muncul teori-teori atau sistem-sistem yang lain. Tapi yang lazim, yang berdasarkan para pakar ekonomi yang telah mencetuskan sistem ekonomi di dunia, itu ada 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi sosialis. Nanti para mahasiswa sekalian, bagaimana perlakuan dari sistem ekonomi sosialis tersebut. Dan boleh jadi barangkali kita tujukan kepada negara-negara lain, tetapi prakteknya ada sama kita. Ini juga kita perlu antisipasi. Kemudian ada yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Ya, di mana kapitalis ini, saya kira para mahasiswa sekalian tentu belajar dari dosen-dosen yang lain tentang sistem ekonomi konvensional. Mungkin lebih mengarah ke situ, sehingga tapi nanti di dalam prakteknya kita lihat sistem ekonomi yang terlaksana di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Ya, sistem ekonomi campuran ini, sebagian pakar-pakar ekonomi mengatakan bahwa di Indonesia ini menganut sistem ekonomi campuran. Tapi nanti di dalam uraiannya, penjelasannya lebih lanjut tentang, kita lihat akan slide-slide berikutnya. Kemudian ada yang disebut dengan, yang akan kita tindak lanjuti ini adalah sistem ekonomi Islam. Ya, keempat sistem ekonomi ini
Tentunya setiap negara, setiap wilayah, setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Sehingga tinggal kita melihat prakteknya di lapangan. Ya, boleh jadi negaranya banyak Islam, tetapi sistem ekonomi yang diberlakukan adalah kemungkinan besar adalah sistem kapitalis, sosialis, atau campuran atau Islam. Makanya para mahasiswa sekalian perlu memahami sistem ekonomi yang ada di dunia. Sebab bagaimanapun juga, kalau mahasiswa sudah memahami ini, tentunya akan mendapatkan sesuatu yang baik, yang bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi keagamaan kita, khususnya di agama Islam. Maka kita berusaha untuk menganut sistem ekonomi Islam dalam rangka menjamin bahwa sistem tersebut dibenarkan sesuai dengan syariat. Jadi kita sudah mengenal bersama bahwa sistem ekonomi dunia itu pada prinsipnya ada 4, yakni sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Berikut para mahasiswa sekalian, kita akan memasuki penjelasan secara singkat tentang sistem ekonomi sosialis, atau yang biasa diklaim dengan sistem ekonomi komunis. Dan memang beberapa puluh tahun yang lewat, ya masa lampau, memang ini banyak dianut di Rusia dulu sebelum hancur Rusia. Sistem ekonomi sosialis atau komunis ini, para mahasiswa perlu pahami bersama bahwa paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis. Jadi sistem sosialis ini muncul karena adanya paham kapitalis. Jadi memang kapitalis itu sangat berbahaya. Jadi paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia. Jadi menggarap potensi manusia yang luar biasa. Sehingga negara itu ikut campur dengan perangnya yang sangat dominan. Jadi kalau kita melihat penjelasan ini, negara ikut sangat dominan sebagai perangnya yang mengelola ekonomi. Jadi negara ikut campur tangan. Bahkan mendominasi, ya, termasuk pengaturan dan sebagainya, mungkin harga atau penguasaan potensi termasuk di pasar dan sebagainya, perangnya itu sangat dominan. Sehingga ini yang disebut dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komunis. Tentunya para mahasiswa sekalian ingin mengetahui apa ciri-cirinya. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis ini atau sistem komunis ini itu sudah digambarkan bahwa satu, tidak adanya kebebasan di dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu. Jadi individu itu tidak diberikan kebebasan, tidak ada haknya, karena haknya itu dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada kebebasan dalam melakukan aktivitas. Jadi tidak ada melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu yang lain. Melainkan semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi kasarnya itu kita mengatakan begini, barangmu barangku, uangmu uangku. Nah, jadi apa yang Anda miliki itu juga milik saya. Inilah bahayanya. Sehingga individu-individu itu tidak mempunyai kebebasan di dalam
memiliki. Iya. Umpamanya harta, tentunya harta individu yang dimiliki itu adalah juga diatur oleh sebagian negara dan diakui adalah untuk digunakan kepentingan bersama. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Jadi kalau Anda punya mobil Fortuner, mobil yang mewah, yang mahal, itu tidak diakui sebagai mobil Anda. Anda punya uang banyak, Anda punya uang, Anda punya emas sekian puluh kilo umpamanya, itu tidak diakui kepemilikan pribadi. Itu adalah diakui sebagai kepemilikan bersama. Dan ingat, bersama itu adalah kepemilikan negara. Jadi hartamu, hartaku. Jadi hartaku, harta negara. Hartamu, hartaku, hartamu. Inilah yang sistem sosialis. Kemudian ciri yang ketiga adalah negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Jadi ini mungkin kalau dilihat secara sepintas bahwa ternyata negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan seluruh sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Ini boleh jadi dianggap baik. Tapi ternyata dibalik semua itu ada penguasaan ekonomi secara langsung oleh negara. Artinya, walaupun didistribusi sedemikian rupa, tetapi apa yang kita miliki itu adalah tidak diakui oleh negara sebagai milik kita. Jadi, harta-harta yang kita kumpulkan umpamanya yang kita simpan di rumah itu adalah bagian dari milik negara. Kemudian, pada sistem ekonomi yang lain, adalah sistem yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Ya, ini kalau ini bisa kita lihat sebetulnya ini ditulis oleh seorang ekonom yang Islam, yakni Bapak Yananto Mihadi. Ini juga beliau menulis ini dalam sistem ini dan meringkas di dalam beberapa buku. Sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem yang sangat menganut sistem mekanisme pasar. Jadi mereka menganut sistem ekonomi, sistem mekanisme pasar. Yang menjadi cita-cita utamanya adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Ini kalau kita mesti melihat ini sangat baik. Karena dia mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian, ciri-cirinya adalah, ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ini, jadi kapital itu adalah, kapitalis ini adalah berasal dari kapital. Ya, barang atau uang. Jadi ekonomi harta, ekonomi ya, barang uang, dan ini namanya sistem ekonomi. Jadi siapa yang mempunyai modal yang banyak, maka itu yang berkuasa. Jadi yang kaya makin kaya, ya miskin makin miskin. Sehingga ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi. Jadi siapa saja boleh melakukan aktivitas ekonomi. Jadi siapapun orangnya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Apakah dia berdagang, berjualan, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, ciri-cirinya adalah diakuinya kepemilikan pribadi. Di Indonesia saya kira menganut ekonomi ini. Diakuinya kepemilikan pribadi. Jadi sistem ekonomi kapitalis adalah
kepemilikan pribadi diakui. Ciri-ciri yang ketiga adalah pemilik modal besar biasanya menguasai pasar. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Apa yang terjadi di sekitar kita, inilah yang terjadi. Jadi intinya adalah yang kaya makin kaya, yang miskin masih miskin. Karena pemilik modal biasanya lebih menguasai pasar. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai modal, maka dia akan tetap berada di level paling bawah, di grassroots. Sehingga ini juga punya kelemahan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis ini. Berikutnya, sistem ekonomi campuran. Ya, sistem ekonomi campuran ini, kalau dijelaskan oleh para pakar ekonom, mengatakan bahwa sistem ekonomi campuran ini adalah merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Jadi dia mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian. Sehingga para mahasiswa sekalian bisa menganalisa. Oh, jadi mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian. Jadi kalau kasarnya itu adalah kita biasa mengatakan netral. Tidak kapitalis juga, tidak sosialis juga. Nah, jadi ada kebebasan dan pengendalian. Yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau secara kolektif dan peran menonjol individu. Jadi antara peran yang dilakukan oleh negara dan penguasaan secara pribadi. Ini menyangkut masalah ekonomi campuran. Nah, tentunya para mahasiswa sekalian, setiap sistem ekonomi ini juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yang dijelaskan oleh para ekonom ini, yang pertama adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Nah, kita bisa melihat sekarang ya, apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah transaksi ekonomi terjadi di pasar. Dan ada campur tangan dari pemerintah. Jadi ada campur tangan pemerintah. Jadi transaksi terjadi di pasar, jadi harga pasar itu berlaku. Kemudian ada campur tangan dari pemerintah dalam pengertian turut memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran dan pengaturan-pengaturan tentang alur dan distribusi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga campur tangan pemerintah tetap dibutuhkan. Ini namanya sistem ekonomi campuran. Ciri yang ketiga adalah ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. Jadi kita melihat di Indonesia bahwa ternyata memang praktek-praktek transaksi di Indonesia ini memang ada persaingan. Apakah dia persaingan harga atau mau persaingan macam-macam persaingan di dalam rangka menonjolkan dari usahanya. Sehingga persaingan itu tetap ada. Dan tetap ada kontrol dari pemerintah. Contoh harga BBM umpamanya, itu masih dikontrol oleh pemerintah. Tapi begitu kita keluar dari SPBU, bisa bisa diambil oleh masyarakat, kemudian boleh jadi dijual, kemudian pada saat masyarakat menjual kepada pelanggan, kepada konsumen, itu juga biasanya harga itu dinaikkan dari harga SPBU umpamanya. Itu contoh. Contoh yang lain adalah guys seperti sembako. Itu kalau mungkin dari Bulog sekian-sekian, kemudian setelah sampai di pasar itu ternyata ada persaingan harga. Mungkin karena tempat atau jarak
atau mungkin situasi dan kondisi yang lain, sehingga turut mempengaruhi dari persaingan tersebut. Ini adalah ada 3 ciri-ciri sistem ekonomi campuran, sehingga para mahasiswa sekalian ada gambaran tentang, oh ternyata sistem ekonomi campuran itu begini ciri-cirinya, sehingga para mahasiswa bisa mengambil suatu kesimpulan atau analisa di dalam mencermati apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ini yang kita fokus para mahasiswa sekalian, karena ini yang akan kita pelajari. Tentunya para mahasiswa sekalian diminta untuk fokus di dalam memahami sistem ekonomi Islam ini atau sistem ekonomi syariah. Nah, ini kalau kita melihat bahwa sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah ini adalah merupakan sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis. Jadi berbeda. Sangat berbeda sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam, berbeda dengan ekonomi kapitalis, berbeda dengan ekonomi sosialis maupun ekonomi komunis. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem itu. Jadi dia tidak berada di tengah-tengah, tidak. Ya. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual. Sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta ekonomi komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam, para mahasiswa sekalian, itu menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Jadi, para mahasiswa sekalian harus memahami bahwa sistem ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Jadi saya kira jelas ini. Jadi bisa dia melihat mana yang boleh diperdagangkan, mana yang tidak boleh. Karena ada beberapa barang yang boleh diperdagangkan dan ada yang tidak boleh diperdagangkan. Yang kedua, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan. Jadi ini tekad. Nah, ini cita-citanya yang luar biasa. Ekonomi Islam harus mampu memberikan kesejahteraan. Nah, yang di dalam Islam disebut dengan maqasid syariah. Jadi memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ekonomi Islam memberikan rasa adil. Ekonomi Islam memberikan kebersamaan dan kekeluargaan. Serta ekonomi Islam mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Jadi di sini tidak ada sistem monopoli. Tidak ada sistem dikuasai oleh si A, si B, tidak. Tetapi memberikan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk melakukannya. Dengan ketentuan yang telah diatur berdasarkan dengan syariat. Seperti halal jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah nyata dan yang haram itu sudah nyata. Ini yang kami sampaikan kepada mahasiswa sekalian sebagai pertemuan kedua untuk dipahami bersama bahwa para mahasiswa sekalian sudah bisa membedakan mana ekonomi sosialis, mana ciri-cirinya, mana ekonomi kapitalis dan ciri-cirinya, dan bagaimana sistem ekonomi campuran dan ciri-cirinya, serta
yang kita perdalam dan kita fokus dalam membahas ini adalah menyangkut masalah yang keempat, yakni sistem ekonomi Islam atau sistem syariah. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan tentunya di dalam penyajian seperti ini memang kita sadari sangat kurang, tetapi ini adalah suatu bentuk tatap muka walaupun virtual, tapi insya Allah akan membawa suatu pemahaman yang baik. Yang penting para mahasiswa sekalian perlu banyak kajian-kajian, bisa menambah wawasan melalui literatur-literatur, termasuk di beberapa tulisan-tulisan yang para mahasiswa sekalian bisa membuka di media sosial, serta penjelasan-penjelasan di tempat lain melalui komputer, sehingga para mahasiswa sekalian lebih banyak membuka wawasan dalam rangka memahami sistem ekonomi yang ada di dunia. Dan teristimewa kepada sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah yang kita cita-citakan di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini yang saya sempat sampaikan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.